Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi keempat, bab sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pengertian dan fungsi dari sistem imun, pertahanan tubuh lapis pertama atau sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal, dan kita sudah mempelajari pertahanan tubuh lapis kedua atau sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dari peranan beberapa komponen yang kita sudah bahas kemarin di materi sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal atau sistem pertahanan tubuh lapis kedua, kali ini kita akan mempelajari mengenai respon inflamasi. Yang dimana respon inflamasi ini masih termasuk sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal atau pertahanan tubuh lapis kedua ya. Nah, Sobat Biota pernah mengalami luka? Saat mengalami luka, biasanya kita akan merasakan sakit, panas, bernanah, bahkan bengkak ya. Nah, peristiwa ini dinamakan inflamasi. Inflamasi menurut istilah adalah merupakan reaksi lokal yang diakibatkan kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi serangkaian proses untuk perbaikan jaringan itu sendiri. Atau bisa disebut juga peradangan ya. Nah, faktor-faktor yang memicu reaksi inflamasi itu bisa meliputi patogen, bahan kimia, respon imun yang tidak tepat, dan kematian jaringan. Tetapi agen patogen itu merupakan faktor umum penyebab dari reaksi inflamasi ini. Ketika kita memiliki luka dan luka itu terinfeksi oleh patogen, kita akan merasakan rasa sakit, bengkak, kemerahan, rasa panas, bahkan bernanah. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Mari kita pelajari. Misalnya saat kita memiliki luka terbuka di kulit, patogen itu bisa saja masuk ke dalam kulit kita, contohnya bakteri. Bakteri memiliki endotoksin yang bisa merusak jaringan. Endotoksin dari bakteri ini akan dikenali oleh sel mas. Dan sel mas akan mensekresikan histamin dan prostaglandin. Tujuannya untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah memiliki pori-pori. Nah, pori-pori ini memicu plasma darah masuk dalam jaringan. Nah, ini akan mengakibatkan bengkak pada area kulit yang terinfeksi. Nah, karena bengkak, ini akan menekan reseptor rasa sakit yang ada di sekitar jaringan terinfeksi. Sehingga kita akan merasakan rasa sakit ya. Selain itu, histamin dan prostaglandin akan memicu relaksasi. Sehingga pembuluh darah akan melebar atau disebut dengan vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan menyebabkan kemerahan dan terasa panas pada area yang terinfeksi karena aliran darahnya itu meningkat ya. Nah, di dalam pembuluh darah, sel fagosit seperti neutrofil dan monosit itu akan terhambat di pori-pori pembuluh darah. Kemudian mereka akan menembus pori-pori dan masuk ke dalam jaringan. Ini disebut dengan diapedesis. Monosit yang masuk ke dalam jaringan akan berubah menjadi makrofag. Selain itu, endotoksin, bakteri akan mengaktifkan protein komplement. Nah, ini akan memicu aktivitas kemotaksi sel, yaitu pergerakan sel atau mikroorganisme sebagai respon terhadap stimulus kimia. Ini akan membuat neutrofil dan makrofag akan bergerak menuju protein komplement tersebut dan menyerang bakteri dengan cara fagositosis ya, atau menelannya. Nah, neutrofil yang sudah terlalu banyak memakan bakteri ini akan melakukan bunuh diri atau disebut dengan apoptosis. Nah, sel-sel neutrofil yang mati ini akan membentuk nanah. Nah, selain fagositosis, makrofag juga akan mensekresikan sitokin berupa interleukin dan tumor nekrosis faktor. Ini berfungsi untuk memberikan sinyal pada neutrofil dan makrofag lainnya untuk datang ke area infeksi. Selain itu, kedua sitokin ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dan terbawa menuju hipotalamus di otak. Setelah masuk pada hipotalamus, maka hipotalamus akan mengatur suhu tubuh sehingga dapat menyebabkan demam. Demam dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mempercepat penyembuhan. Selain masuk pada hipotalamus, kedua sitokin ini akan masuk ke dalam sumsum tulang dan merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah putih lebih banyak untuk membantu menyerang bakteri. Nah, ini disebut dengan leukositosis. Nah, jika bakteri masih tersisa nih, protein komplement akan membuat pori-pori di dinding sel bakteri.
dengan cara membuat membran attack kompleks atau MAX. Adanya MAX akan menyebabkan membran bakteri itu jadi bolong, sehingga air atau ion-ion akan masuk ke dalam tubuh bakteri, dan bakteri akhirnya akan menjadi lisis atau hancur. Selain menempel pada sel bakteri, protein komplement juga akan menempel pada sel yang terinfeksi, dan akan memberikan sinyal pada natural killer yang akan menghancurkan sel tersebut. Di sisi lain, sel dendritik akan memfagositosis bakteri. Tapi bukan hanya memakan bakterinya saja atau memfagositosisnya saja. Ia juga akan berperan sebagai antigen presenting cell atau APC. Nah, APC ini akan dikenali oleh sel T helper. Nah, ini akan menjadi sistem pertahanan lapis ketiga ya, atau sistem pertahanan tubuh spesifik. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh spesifik atau pertahanan tubuh lapis ketiga ya, kita akan pelajari di materi selanjutnya, oke? Nah, setelah sel-sel bakteri habis, maka kulit akan segera melakukan regenerasi atau penyembuhan kembali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi keempat sistem pertahanan tubuh ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jika ada yang tidak mengerti, tanya dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.